Puji nama Tuhan. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, puji nama Tuhan. Dan juga yang berada di rumah, kaum wanita Sion, dan yang berada di luar kota, hamba-hambanya, Tante Yuri, Caruban, Tante Yohana, Medan, dan juga tadi Tante Nina dari Mbagi, Ma Eli, ini, dan yang dari Sampung yang juga mengikuti ini, yang mau muncul. Nah, Tante Lina, saya ucapkan juga Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya terinspirasi karena mengupload daripada foto anak kami. Ini nama Tuhan, mungkin yang lainnya senyum-senyum sendiri. Gambar daripada Noel yang tidur. Begitu ya, waktu buka-buka album foto di handphone kok kelihatan fotonya Noel yang tidur nyenyak. Ini sangat-sangat nyaman. Nah, nama Tuhan. Dan juga pada waktu itu, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu nanti Selasa ini diberkati sewaktu tidur. Nah ini Bunda Ning tadi sudah datang langsung. Waduh mah, was diberkati sewaktu tidur. Wah ini enak mah. Ini yang jadi keinginan. Yang saya lepas karena tidak kelihatan posisi yang di sana wajah-wajahnya. Ndak enak mah ini mah, diberkati sewaktu tidur. Wah mantap ini mah. Ini Bunda Ning datang-datang sudah langsung melihat tema daripada sore hari ini, sangat bergembira. Ini yang dinanti-nanti oleh anak-anak Tuhan. Gak nyapo-nyapo, nah ini ndak berbuat apa-apa, diberkati. Wah apalagi tidur diberkati. Wah sewenang ini. Ini ayat kesukaan daripada Mas Adi. Nah ini tidur diberkati, puji nama Tuhan. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur. Kita buka Alkitab kita yang berada di rumah juga. Kita bersama-sama membaca Mazmur 127 ayat yang kedua. Puji nama Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji nama Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Saya bacakan di bahasa Jawa nggih. Tanpa gawe, ini saya baca di bahasa Jawa yang tahun 94. Tanpa gawe enggonmu tangi umun-umun. Bangun pagi-pagi tangi umun-umun. Enggonmu ngelakoni melek tekan tengah wengi. Enggonmu mangan pametune kasusahan, yen dudu Allah kang nindakake, sebab para kekasih Allah padha kaparingan sajroning lagi turu. Padha kaparingan sajroning lagi turu. Ini diberkati saat tidur. Nah, sajroning lagi kaparingan sajroning lagi turu. Nah, diberkati pada waktu tidur. Sia-sia kalau kita bangun pagi-pagi. Nah ini yang biasanya bangsawan, bangsa tangyawan, bangsawan. Nah ini ibu-ibu yang suka bangun siang. Nah ini sia-sia. Yang ini yang bangun siang senang ini. Waduh, terima kasih Mama nih. Saya dijunjung, dibumbung supaya bangun siang. Nah ini
Ini sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini dimaksudkan di sini adalah kalau kita bekerja sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sia-sia. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya pada waktu tidur. Wah, enak dong. Sangat-sangat enak sekali. Tidur po'o. Nah ini kan. Nah ini gambarnya Noel lagi tidur. Ayem. Yang tidur aja sudah diberkati. Ayem rasani. Puji nama Tuhan. Tidur. Nah ini saya baca di Wikimedia. Bahwa tidur adalah keadaan tubuh sedang beristirahat. Tidak beraktivitas. Di sini saya baca bahwa tidur adalah keadaan tubuh sedang beristirahat, yaitu fungsi daripada saraf motorik, dalam arti saraf gerak, dan fungsi saraf sensorik, perangsang, ini keadaan tidak beraktivitas. Berarti tidur dengan nyenyak. Ini tidur, ya memang secara kesehatan bahwa tidur itu sangat penting. Kalau untuk bayi biasanya yang sering rewel pasti sakit. Tapi kalau yang tidurnya kenyang, perutnya kenyang, tidak ada gangguan, tidurnya angler, ini perkembangan tubuh daripada si baby ini akan berkembang dengan secara pesat, yaitu ya dilihat dari kenaikan daripada berat badan. Nih, tidur memang sangat penting untuk kesehatan, apalagi untuk pertumbuhan tubuh. Nih, puji nama Tuhan. Dikatakan tadi di sana tadi Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu, ia dari Tuhan memberikannya pada waktu tidur. Sehingga tadi kalau begitu tidur saja untuk diberkati Tuhan. Oh no, nih seperti Bapak Gembala sampaikan, enak dong tidur ini. Tapi katakan tidak. Kenapa? Kita baca terlebih dahulu di Amsal 20 ayat yang ke-13a. Amsal 20 ayat yang ke-13a. Amsal 20 ayat yang ke-13a. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Ini perintah Allah. Wah, berbanding terbalik dong yang tadi. Tuhan memberikan berkat pada orang waktu tidur. Kaparingan sajroning ing turu. Ini. Tapi dikatakan di sini, janganlah menyukai tidur. Ini. Malah dilarang. Supaya engkau tidak jatuh miskin. Karena apa? Ya. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita malas, apa yang akan kita makan? Kita baca di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, ini saya tambahkan, tidak ada di LCD. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Puji nama Tuhan. 2 Tesalonika. Sebab 2 Tesalonika 3 ayat yang sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Ada juga dikatakan di Amsal 20 ayat yang ke-13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Nah ya, tentu kalau kita tidak bekerja, apa yang akan kita makan? Ini pasti ibu-ibu masih bingung. Bahwa Tuhan pada Mazmur 127 ayat yang kedua kok memberkati waktu tidur. Ini. Tapi dikatakan di Amsal 20 ayat 13 dan 2 Tesalonika ayat 10, kita harus bangun, kita harus bekerja, sehingga kita diberkati, supaya kita tidak jatuh miskin. Kita baca kembali di Mazmur 127 ayat yang kedua, pelan-pelan saja. Jangan langsung membaca secara sekilas, sehingga kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di Mazmur 127 ayat yang kedua, kita pelan-pelan bacanya. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji nama Tuhan. Poinnya pada 2B. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jangan dibaca hanya pada waktu tidurnya saja, tapi ia memberikannya kepada yang dicintainya. Nah ini merupakan syarat tadi, syarat bahwa untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu yang dicintainya. Ini. Kalau kita dicintai oleh Tuhan, pada saat kita tidur, pada saat kita beristirahat, kita pasti diberkati Tuhan. Seperti halnya kalau kita melihat, ya nyen sewu, kalau anak-anak kita melakukan aktivitas yang super duper seperti halnya Noel tadi, yang Jen sudah, kalau ini Mama Rifka tahu ini halnya Vian sama kayak Noel. Kalau waktu lihat anaknya ini Vian sama Noel tidur, saya sangat walat Tuhan terima kasih. Rasanya itu sangat bisa tidur itu saya sangat bersyukur ini, apalagi tidur siang. Kayak seperti tadi disuruh tidur siang, waduh. Rasanya senang gitu. Apapun yang menjadi keinginan daripada ini, yang selalu ini. Seperti halnya kita. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Bekerja yang terus-menerus dari pagi hingga malam, yang susah payah. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, ini percuma, tidak ada kan berkat, tidak ada berkat. Seperti halnya pada Amsal Nyesewu. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Kita walaupun bekerja sebagai seorang ibu, ya biasanya pagi-pagi lah. Pasti bangun pagi sampai malam tidak akan selesai. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Ini puji nama Tuhan. Seperti halnya bapak-bapak yang bekerja di luar, kita sebagai ibu-ibu yang bekerja dalam artian ibu yang rumah tangga, ya walau karier pun juga
pagi-pagi benar sudah menyiapkan daripada sarapan, ini mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan daripada seisi rumah. Kita sebagai ibu rumah tangga pagi-pagi benar sudah bekerja. Sampai nanti malam pun ya, Bunda Ning kalau curhat, mah ya sudah usia sekarang kalau udah capek aku tidur mah istirahat. Karena usia dulu mah udah jam 12 tak bela nih mah sering. Ini pagi-pagi sampai jam 12 malam bekerja. Kalau tidak ada penyertaan daripada Tuhan, sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kalau kita bekerja dengan secara manusia, nih, pagi tidak bangun berdoa, nah ini sudah ada aja, gelodak, nih, tidak ada penyertaan Tuhan dong, nah ini, siket gelodak, meng, nanti berhenti sebentar, nanti siang, wes dicepatno makanan, ndak mau makan, mintain makan apa? Lah ini sudah capek-capek makan sia-sia. Kita masak sebagai ibu rumah tangga inilah kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti ya hanya ibu rumah tangga pagi-pagi benar sampai malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya, masak itu nggih susah nggih. Ini bekerja kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan ini menyertai kita, kita berdoa pagi-pagi supaya penyertaan Tuhan ada, kita akan diberkati. Kita tidur dengan ya bisa beristirahat. Terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan aktivitas hari ini. Masakanku payu Tuhan. Nah ini, itulah kebanggaan daripada seorang ibu. Masakannya payu. Apa yang dilakukan untuk kebahagiaan daripada keluarga ya sangat menyenangkan. Karena apa? Tuhan memberikan kepada yang dicintainya. Berkat Tuhan itu diberikan pada orang yang dicintainya. Apa sih maksud yang dicintai? Dicintai adalah dikasihi. Yaitu suatu keadaan yang membuat orang lain, dalam artian di sini Tuhan, yang mencintai, Tuhan mencintai kita, ini, mencurahkan perhatiannya pada diri kita. Sedangkan mereka yang dicintai, kita yang dicintai, akan berusaha tampil menawan untuk memperoleh simpatik atau perhatian. Ini saya baca di Wikimedia, arti maksud daripada dicintai di sini. Katakan pada Mazmur 127 ayat yang kedua B tadi, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Yang dicintai, kita. Kita yang dicintai akan berusaha tampil menawan. Ini sebagai yang dicintai kita harus berusaha tampil menawan untuk memperoleh perhatian daripada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan, mencurahkan perhatiannya pada diri kita sehingga kita diberkati. Puji nama Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk menjadi yang dicintainya agar kita diberkati? Yang pasti suka membaca, yang selalu ditanamkan oleh Bapak Gembala Yangti, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, yaitu siang dan malam. Mazmur 1 ayat yang ke-1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji nama Tuhan. Berbahagialah. Berbahagialah yang sering disampaikan bahwa berbahagialah adalah diberkati. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu jangan sesat. Seperti halnya kalau nasihat orang fasik pasti akan menyesatkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik sehingga kita tidak tersesat. Yakobus 1 ayat yang ke-16 dikatakan di situ bahwa kita sebagai orang yang kekasih diperintahkan untuk tidak berlaku sesat. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat. Sebagai yang dikasih, saudara-saudara yang kukasihi, yang kucintai, diperintahkan janganlah sesat. Jangan menuruti jalan daripada orang fasik, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi merenungkan firman siang malam. Dan apalagi kalau kita melakukan firman Allah, tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman, pasti akan diberkati. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Perintahnya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Seperti halnya di ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita membaca, merenungkan, menjadi pelaku firman untuk kita ini, supaya kita diselamatkan jiwa kita, supaya kita diselamatkan rohani kita. Kita tidak berjalan di dalam jalan kesesatan, supaya Tuhan memberkati anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Ini adalah langkah pertama kalau kita mau dicintai oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat-Nya untuk keselamatan jiwa kita. Membaca firman, merenungkan, menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yaitu menjauhi perbuatan yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini, dalam artian menolak firman Tuhan, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Kalau kita melakukan yang cemar, melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat, tidak akan ada pimpinan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat yang ke-16, kita harus hidup
Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Tuhan, ini kita harus ya hidup bersama-sama roh, tidak menuruti keinginan daging. Sebagai orang yang dicintai Tuhan, kita harus ya berjalan sesuai dengan buah roh. Kalau kita berjalan sesuai dengan buah roh, kalau kita mempunyai kasih, seperti halnya pujian tadi, kalau kita hidup memiliki kasih, kita tak akan perlu khawatir, tak akan takut, karena Tuhan menaungi kehidupan kita. Tuhan akan memimpin sehingga kita tidur dengan nyenyak. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup dengan hidup pimpinan daripada Roh Kudus, kita akan tidur dengan nyenyak. Ya, karena kita pasrah. Kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti halnya kita, ya ibu-ibu, kalau anak-anak kita melakukan perintah kita akan pasti akan memberikan berkatnya. Ya, contohnya saja seperti halnya anak-anak kami, apalagi si kecil itu. Kan itu ya agak sangat-sangat harus ya kencang ini, karena tahu dia yang dikasihi, karena dia yang ragil. Dia selalu minta perintah. Mas, ambilkan air. Mas ya tunduk karena sayang, karena kasih. Nah ini si Noel kalau merintah Mas itu enggak minta tolong, kadang-kadang perintah malahan. Mas, ambilkan air. Adik haus. Mas ya jarang, namanya sayang, namanya kasih. Dituruti. Seperti halnya ya diambilkan tunduk. Sebagai saya seorang ibu ya, Noel ambil sendiri. Nah, ini. Kasihan dong masnya, disuruh terus. Saya bilang sama kakaknya juga, ojo selalu dituruti mas. Nanti nakal itu, ngelunjak itu anak itu aku. Ya ini siapa halnya ini? Karena terlalu kasih, terlalu sayang kepada adiknya. Hanya Tuhan yang cinta kepada kita. Kalau kita mau menuruti ya apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, sudah melakukan apapun kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi berkat permohonan kita. Tuhan akan memberkati kita kalau kita meminta sesuatu. Inilah syarat daripada Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur, pada saat kita beristirahat, kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari pagi hingga malam, Tuhan pasti akan memberkati. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya, yang ketiga, hidup dalam kasih. Roma 13 ayat 10 sampai yang ke-11. Roma 13 ayat 10 sampai yang ke-11. Roma 13 ayat 10 sampai yang ke-11. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Hal ini haruslah kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, harus bekerja nih. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saat kita awal-awal percaya, kita sudah memperoleh kasih daripada Tuhan. Apalagi selang perjalanan hidup kita, bagaimana kita mendapatkan kasih daripada Tuhan itu untuk bertahan. Tuhan bisa mengasihi kita. Karena selama perjalanan ya kadang-kadang kita ngelewar. Seperti halnya Noel. Hadir, lahir, sudah. Kakak-kakaknya sewenang wis. Sinyo, Farhan, Ivan, sewenang sekali. Saat kita ketemu baru, percaya, Tuhan suka. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Tapi selang dalam perjalanan, ini kadang-kadang Noel, ini jengkel ke hati, nah ini sama. Kadang-kadang Tuhan juga marah kalau kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dihukum, kadang-kadang ya sama Noel juga gitu. Dijiwit. Saking nakalnya suka menggoda. Tuhan juga begitu. Coba aku mau mencobai Tuhan. Aku tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hukum Taurat, 10 perintah Allah. Coba sih, aku tidak mengasihi orang tuaku, apa yang akan terjadi? Coba sih, aku mencuri. Apa yang terjadi? Nah ini, dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mau terus dikasihi Tuhan, mau terus dikasihi Tuhan, ini kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hukum Taurat, tapi didasari oleh dengan kasih. Kita baca yang di sebelahnya di ayat yang Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini merupakan perintah daripada Tuhan untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di nama Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mengasihi Tuhan. Jangan pura-pura. Dia tahu sudah dikasihi. Ais, coba Tuhan, tak langgar perintahmu. Apa yang terjadi? Nah ini. Janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu sudah perintah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang yang tahu dikasihi, tak coba Tuhan, aku tak melakukan yang jahat, tak langgar hukum-Mu Tuhan. Ini salah satunya itu tadi. Kita yang sering Bapak Gembala dan Yangti kumandangkan beribadah, ini terus beribadah, jangan kendor. Nih. Coba Tuhan tak bolos ibadah, tak ngelencer Tuhan. Ini dulu pernah kalau nggak salah itu siapa ya, mencoba untuk tidak beribadah, Pak Prima mungkin menawi atau siapa nggih? Saya lupa, saya masih teringat pokok jemaat ada yang mencoba untuk bolos. Nggih nyuwun sewu dalam perjalanan bani bocor. Nah ini ada kendala. Saya masih ingat. Tak coba aku tak bolos ibadah. Ya itu. Kendaraan nih bocor nih. Mogok akhirnya. Inilah kalau kita ingin terus masih dicintai, untuk ingin terus dikasihi Tuhan, kita harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, didasari oleh kasih. Dan juga hendaklah kamu saling mengasihi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ini
kasih Philadelphia, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Antar yang tua dan muda saling menghormati. Contohnya ini, hidup di dalam kasih. Titus 2 ayat 3 sampai yang kelima, ini perintah Tuhan. Titus 2 3 sampai yang 5, enggak tahu kenapa kok saya diperintahkan Tuhan untuk mewartakan ini, supaya kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan lebih dikasihi Tuhan. Titus 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Titus 2 ayat 3 sampai yang kelima. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Puji nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sudah dicap mempunyai kasih. Kalau kita melakukan pelanggaran kasih, wong Kristen kok ngono. Lah, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ini hidup dalam kasih. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, yang sewu. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Ya ada kadang-kadang yang di luar Tuhan. Tahu kalau dia sudah tua, tapi nggak ngaten, nggak bisa membuat contoh bagi yang muda. Kadang-kadang ya ini suka memfitnah. Ini di luar Tuhan loh, bukan yang di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan pasti akan melakukan perintah Tuhan ini. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, mabuk-mabukan, suka kesenangannya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan ya anak-anak dan suaminya. Ini ada yang di luar Tuhan, memang demikian ada. Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini ada, kalau kita lihat ya, dan saya kalau lihat di sinetron, apa yang di sinetron, apa yang diceritakan pasti ada terjadi di luar sana. Di dunia luar pasti ada itu. Hidup bijaksana, ini perintah Tuhan sebagai kita, sebagai wanita, diperintahkan hidup bijaksana dalam mengelola ekonomi. Bagaimana mengelola ekonomi yang bijaksana supaya ke depannya kita tidak ya kita dapat berkat hari ini, habis hari ini. Nah ini salah, ini enggak bijaksana. Puji nama Tuhan. Dan suci, menjaga kekudusan daripada ikatan perkawinan. Nyun sewu kalau Bapak Gembala senengane guyon itu wong lihat cewek cantik sebenarnya dosa, tetapi kalau dilihat mata eman-eman. Ini sama halnya kalau wanita, kalau wong ganteng lihat wong ganteng eman-eman, nggak ditontok rugi, tapi kalau ditontok ya dosa. Lah ya itu sama, kita harus menjaga kesucian, kita harus menjaga kekudusan di dalam ya, ikatan perkawinan rumah tangga kita. Ini perintah Tuhan, bagaimana kalau kita sebagai perempuan-perempuan, ini mumpung ada sekalian, ada perempuan muda yang masih belum menjadi ibu-ibu, ini Mbak Angel juga didengarkan, ini mumpung juga nanti juga akan menjadi seorang ibu, harus hidup bijaksana, harus ini dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Ini nyapu ngepel Mbak Angel sudah dilaksanakan Mbak Angel,
Puji nama Tuhan. Mengatur rumah tangga dalam artian mengatur ya. Supaya enggak apa? Berkat Tuhan itu diatur sedemikian rupa. Sehingga kita tidak terpontal-pontal di kedepannya. Bagaimana kita menabung. Ya memang kalau saat-saat ini masa pandemi, kita menerima berkat daripada Tuhan lewat para bapak-bapak ya. Tahu sendiri semua drastis turun. Tapi bagaimana caranya? Kita mengatur supaya apa? Supaya keadaan rumah tangga kita nanti kalau kebutuhan apapun untuk anak-anak kita di masa depan kita masih bisa menghandle. Ya wis apa-apa nek bersyukur ngandani anak-anake, memberitahu, memberi nasihat pada anak-anaknya. Berkat Bapak sekian makan yang dulu ya kalau sering jalan-jalan, rekreasi, makan di luar, ada berkat yang berlimpah, kita bisa. Tapi karena masa pandemi ini, kita makan di rumah saja. Nah ini, seperti halnya kalau anak-anak kami semua bertanya kepada papahnya itu, bilang, "Pah, punya berkat enggak?" Kalau pengen ngajak ke Indomaret, itu mesti yang saya merek nih nyebut maaf ngajak ke minimarket itu selalu bertanya, "Pah, punya berkat berlimpah enggak? Kenapa? Beli susu Pah? Beli es krim Pah?" Ini selalu kami tanamkan kepada anak-anak kami bahwa kita hidup oleh kemurahan Tuhan, kita harus bersyukur apa adanya. Kita harus memberi didikan kepada anak-anak kita. Ini seperti halnya ini tadi. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, gak jahat pada anak-anak, gak jahat pada suami. Kadang-kadang sama suami nyente-nyente. Pada anak ya merkudoronya keluar. Baik hati dan taat kepada suaminya. Sebagai suami adalah kepala rumah tangga kita hormati apapun. Kalau keadaan suami lemah, kita kuatkan. Kita terus berdoa. Kalau memang ada suami-suami yang tidak mau dengar-dengaran, tidak mau, ya kalau kita mau selalu menghormati sebenarnya. Tapi ada kadang-kadang saya menerima itu, aku sudah, Kak curhat sama saya itu, aku sudah mah, tak selondoi toh. Nih. Tapi gimana bapak ya arek-arek itu? Nih. Kita doakan biar ya karakter-karakter yang keras daripada bapak-bapak, dari suami-suami kita itu bisa melembut, mengetahui apa yang terjadi di dalam keadaan kehidupan rumah tangga kita. Puji nama Tuhan. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini sebagai seorang istri bebannya berat karena dia ya sebagai penopang leher daripada kepala. Suami adalah kepala, istri penopang, anak-anak adalah anggota daripada tubuh kita. Ini, ya memang kadang-kadang ya kanan dan kiri anak-anak ya beda karakternya. Tapi bagaimana menyeimbangkan perbedaan daripada karakter anak-anak ini sehingga kehidupan keluarga kita menjadi nyaman, ada kebahagiaan. Kalau rumah tangga kita bahagia, berkat-berkat Tuhan pasti akan tersalurkan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, selain tadi suka membaca, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, itu dan juga mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus,
hidup dalam kasih. Dan yang keempat adalah pantang menyerah. Semangat dan selalu bersemangat. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tidak hanya pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak hanya melayani Tuhan di gereja, nggih, tapi di dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu melayani Tuhan. Ya, melayani rumah tangga kita. Jangan putus asa. Duh Tuhan, ya apa Tuhan? Hidupku sudah begini Tuhan. Lemah semangat. Ayo, jangan putus asa. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Tuhan yang akan membangkitkan apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Melayani Tuhan. Ya yang paling dekat sajalah dulu. Melayani anak-anak. Ini kalau ibu-ibu pasti akan angkat tangan. Anak-anak kami itu si Noel apalagi. Setiap kali makan setiap ganti menu. Yang sewu. Makanya saya bagaimana cara supaya menu masak satu hari ini bisa dimakan 3-4 kali buat Noel ini. Demikian Yangti juga masak 1 kali untuk bisa makan pagi, siang, sore. Ini pagi ya biasanya anak-anak mintanya garingan. Kalau siang pakai kuah. Ini Yangti yang bingung yang Yangti. Karena Yangti ini memikirkan antara yang tanggung sama yang besar. Yang tanggung ada yang suka sambel, ada yang nggak suka sambel. Lah ini, jinama Tuhan. Semangat Yangti, semangat untuk masak, untuk melayani daripada saya melayani si kecil ini super repot karena ada alergi. Bagaimana supaya ya tetap saya kasih, tapi saya rolling 1 minggu sekali supaya tidak alerginya keluar. Ini. Kadang-kadang saya putus asa. Masa opo iki Tuhan? Untuk Noel ini aku. Saking bingungnya bagaimana ya mengelola biar anak ini tidak bosen ini. Kita timbulkan semangat melayani daripada keluarga. Kalau gitu kadang-kadang keluarga sangat bosen. Masak ya. Nanti kalau masaknya itu terus keluarga pasti akan mencucu. Masak iku maneh. Kadang-kadang ya semangatnya ini langsung kendu. Terus masak apa lo? Saya puji nama Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja. Pelayan-pelayan Tuhan juga kaum wanita Sion melayani Tuhan dengan semangat. Walaupun ini saya bersyukur banyak yang datang. Biasanya kalau ibu-ibu saya sudah ketir-ketir tadi sebenarnya. Tuhan, apakah ibu-ibu banyak yang hadir pada sore hari ini? Saya sangat ada suatu rasa yang kadang-kadang kalau melihat ibadah kalau nggak ada yang datang itu rasanya Tuhan, lah kok gini. Terus lihat di live streaming, kalau lihat di live streaming itu kadang-kadang cuma yang lihat kapan hari itu cuma 1 orang. Walah Tuhan, anak-anakmu di mana Tuhan? Lah firman-Mu kok siapa yang akan mendengar? Yang ini dari grup ini kok enggak ada Tuhan. Di gereja enggak ada. Di live streaming juga enggak ada. Kemana Tuhan? Saya melihat. Saya rasanya tuh aduh Tuhan. Saya hanya berdoa pada Tuhan yaitu Tuhan ampuni keluarga ini. Karena pada saat ibadah tidak mengikuti Tuhan. Berkati Tuhan. Nah ini tetap saya minta pada Tuhan dalam hati.
kalau saya lihat itu, kalau saya memang selalu share masalah live streaming supaya dilihat oleh keluarga yang tidak mengikuti daripada Bapak Gembala Facebooknya, sehingga bisa bersama-sama. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang tidak bersama-sama ikut ibadah, takut corona, takut ke gereja, tapi kok ngelencer. Nah ya ini, piye Tuhan aku ngene ning gereja lho dapat berkat darimu, tapi kok ngelencer. Nah, kalau sakit hitungannya kan masih ada keterangan di live stream yang itu ikut ibadah, online aja, dilihat di statusnya itu di Facebook itu, kalau lihat bersama-sama siap hadir, nah ini berarti ikut. Tapi kalau ya tadi yang ndak ada absen di live streaming, ndak ada absen di dalam gereja, juga ndak ada. Lah terus kemana Tuhan? Apa kuotane entek aku ngene? Tuhan berkati Tuhan aku ngene. Dalam hati saya itu loh. Kemana Tuhan anakmu? Saya masih merindukan seseorang yang lama tidak beribadah, tak datang bersama-sama kami, walaupun di dalam gereja maupun di luar, lihat secara online. Saya masih merindukan, saya berdoa pada Tuhan sehingga bisa bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Inilah, jangan patah semangat, layani Tuhan. Tidak hanya secara gereja, dalam keluarga juga. Kalau kita kerja, layani Tuhan di dalam pekerjaan kita dengan bersungguh-sungguh, hidup di dalam kasih. Karena apa? Di sini dikatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini keselamatan akan berkat-berkat Tuhan, berkat keselamatan akan kita terima kalau kita mau menjadi ini tadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup di dalam kasih sehingga kita dapat dikasihi Tuhan. Karena dikatakan bahwa yang dicintai adalah mereka yang akan berusaha tampil menawan untuk memperoleh simpatik atau perhatian yang dicintai, yang mencintai. Kan? Mereka yang dicintai akan berusaha tampil menawan untuk memperoleh simpatik atau perhatian yang mencintai. Kita berusaha tampil menawan. Tampil menawan ya salah satunya ya mau tidak mau harus menjadi pelaku firman. Sehingga kita dapat perhatian daripada Tuhan. Anakku rek ngelakoni terus apa yang kuperintahkan hari Minggu, apa yang kuperintahkan hari Selasa, apa yang kuperintahkan hari Kamis, apa yang kuperintahkan Sabtu, dan apa yang kuperintahkan tiap pagi yang disalurkan Bapak Gembala via WA. Jaga mulut, jaga ucapan yang tadi pagi. Ngelakoni, tak berkati wis. Nah nih, kita yang dicintai akan diberkati. Seperti pada ayat yang kedua di Mazmur 127, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji nama Tuhan. Ada sebab kenapa kita tidak bisa tidur. Nih, kegelisahan. Nih. Kalimat diberkati sewaktu tidur berarti Tuhan punya maksud agar kita punya istirahat. Ini saya bacakan terlebih dahulu. Agar kita punya istirahat yang cukup supaya kita senantiasa sehat rohani dan dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Tadi sudah kita baca. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22.
berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Puji nama Tuhan. Kalau kita biasanya ibu-ibu ini kalau kurang istirahat, saya sendiri sih. Saya terima kasih Tuhan ditegur. Kalau kurang istirahat, capek. Ya, biasanya nah ini. Gitu aja. Sama. Saya juga, saya terima kasih Tuhan ditegur. Kalau kita capek dari pagi loh. Ya ibu-ibu kan dari pagi kerjanya. Pagi sampai malam. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau kita tidak bangun pagi berdoa dulu, Tuhan sertai apapun pekerjaan saya Tuhan. Nah ini pasti sing gelondang titik. Oh apa ya? Si Noel tadi pagi siang tadi jam 2. Jam 1 papa pulang untuk mengobati kembar karena sesuatu hal, minta papahnya. Dia ya saya teriak, Noel naik tidur. Wah nggak mau tidur soalnya. Saya hitungan 1 sampai 2 sampai 10. Si nama Tuhan. Karena itu tadi, kalau tidak ada penyertaan Tuhan pasti ada kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati di dalam kehidupan kita. Kalau ya penyertaan Tuhan, kalau hidup kita disertai Tuhan, ada ya ucapan syukur. Ya wis sak karepmu lah Dek, kalau gelem turu sak karepmu. Ma Tuhan wis kalau kamu ndak naik wis terserah wis aku ngene. Kak saya sama Noel gitu. Wis terserah kamu ndak naik terserah. Mama kalau kamu ndak naik mama yang turun. Saya gitu. Tapi tangan ndak sampai memukul ndak. Cuma hanya ucapan saja. Di nama Tuhan. Kita kalimat diberkati sewaktu tidur, kita harus punya istirahat yang cukup. Agar apa? Agar rohani kita seperti halnya ini. Supaya kita senantiasa sehat rohani. Kita sudah kerja dari Senin sampai Sabtu. Kita harus beristirahat pada hari Minggu, pada hari Sabat. Tuhan memerintahkan untuk beristirahat supaya sehat rohani kita, supaya kita mendapatkan makanan rohani lewat firman Tuhan yang disampaikan. Di nama Tuhan. Bila rohani kita sakit, maka berkat Tuhan akan menjauh. Ini saya tulis kata-kata saya tulis tadi barusan. Saya baca ulang. Saya kasih keterangan lagi bahwa bila rohani kita sehat, maka berkat Tuhan akan nyon sewu. Bila rohani kita sakit, maka berkat Tuhan akan menjauh. Rohani kita sakit, kalau kita tidak sehat, biasanya kalau ada keadaan apapun, ekonomi yang terlihat dari wajah yang tidak sumringah. Cucu wae naik. Ngopo to iki? Kok mencucu wae. Pasti kita akan menjauh. Gak senang aku. Hati-hati, ada sesuatu hal ini. Ibu-ibu biasanya kalau kecapean, biasanya mencucu nih. Bapak wani nyedek ora ini. Kok nyedek harimaunya keluar. Nah ini puji nama Tuhan. Ada beberapa hal nih yang tidak bisa tidur ini sampai jam 3.59 ya. Jam 4 pagi enggak bisa tidur. Biasanya ini pegang handphone wis. Kalau pegang handphone sampai pagi enggak bisa tidur. Karena apa? Untuk pikiran ini loh, aku tak baca ini aja deh, baca lihat-lihat Google, lihat-lihat yang lainnya. Pusing kepalanya nih, seperti halnya gambar itu. Digambar kepalanya dipegangi karena ya pikiran-pikiran yang kalut. Yang membuat kita tidak dapat tidur biasanya adalah kekhawatiran, kecemasan, obsesi, rasa bersalah, kemarahan yang tidak dibereskan. Nah, ibu-ibu biasanya mendendam. Kalau ada marah sama bapak-bapak, depresi, dan banyak masalah emosional dan spiritual yang lain.
Tadi pada lagu tiang awan tiang api, janganlah khawatir, janganlah takut nih. Kalau kita khawatir, cemas, obsesi, misalnya kita kalau pingin sesuatu tidak tercapai, ini namanya obsesi, pasti mikir, waduh Tuhan, aku pingin omah tingkat 5 Tuhan. Nah, ini. Kalau kita tidak memasrahkan kepada Tuhan, kalau kita tidak pasrah pada Tuhan, kita akan terus, ini membuat kita tidak bisa tidur, mikir terus, bersyukur, pasrah pada Tuhan. Wis Tuhan, tak pasrahkan tuh padamu apa yang menjadi permasalahan di kehidupanku. Kita tidur nyenyak. Wah ini. Besok pagi Tuhan aku tahu pasti akan Tuhan memberkati. Wah ini. Wis pasrah karena tahu dia dicintai Tuhan, dia sudah melakukan apa yang kehendak Tuhan. Ini. Dia yakin, aku sudah melakukan ini Tuhan. Aku pasrah. Aku tidur Tuhan, besok mohon jawabanmu. Ini. Tuhan akan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tenang, besok pagi sehat, seger, bugar. Kalau ada kemarahan biasanya, lah ini ibu-ibu kadang seminggu tidak omong-ngomong, kadang ada malah yang bertahun-tahun tidak ngomong sama bapaknya. Lepaskan. Mari ini bereskan terlebih dahulu. Depresi. Karena tekanan ekonomi. Kita pasrahkan pada Tuhan. Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga kita dapat diberkati Tuhan. Di nama Tuhan. Semua masalah ini haruslah kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menangani dan menyembuhkan. Kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pasrah pada Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang menjadi untuk dicintai, untuk dikasihi Tuhan. Kita pasrah pada Tuhan. Tuhan akan memberkati jina Tuhan. Bagian kita menjadi yang dicintai dan dikasihinya. Berkat-berkat apa yang kita terima waktu kita menjadi yang dicintai. Kita kembali ke Mazmur 127. Mazmur 127. Berkat yang kita terima saat kita menjadi yang dicintai. Mazmur 127 ayat yang ke-1. Mazmur 127 ayat yang ke-1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 128 ayat yang ke-1. Kita lanjut. Mazmur 128 ayat yang ke-1. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di nama Tuhan. Usaha yang kita lakukan pasti berhasil. Apapun usaha kita untuk menangani permasalahan-permasalahan kita, Tuhan pasti akan memberkati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di ayat yang ke-100 Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita pasrahkan Tuhan saja. Jikalau sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau kita bekerja dalam nama Tuhan Yesus, aku masak Tuhan, berkati makanan ini, bisa jos, habis. Seperti halnya yang tadi pagi, habis sudah sayur bayamnya. Makanannya habis, yang dimasak lagi. Di nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawalan berjaga-jaga. Ada perlindungan dari Tuhan. Mazmur 127 ayat yang 1b. Apa yang kita usahakan, kita
Tuhan pasti akan memberkati kita. Mazmur 127. Dan yang kedua adalah perlindungan. Ayat yang ke-1b. Ya, jikalau Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau Tuhan yang tidak mengawal, dalam artian tidak menyertai, tidak melindungi, sia-sia. Walaupun kita berjaga-jaga, walaupun kita berjaga dari pagi sampai malam, sampai ya pasti ono ae to wis. Kendala itu pasti ada. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, ada kemenangan. Berkat yang kita terima. Kalau kita mau menjadi apa yang dicintai Tuhan, berkatnya adalah ada kemenangan. Mazmur 127 ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Tabung panah, tabung hati kita. Yang firman Tuhan yang tertanam di hati kita. Firman Tuhan seperti halnya pada Selasa kemarin bejana yang diisi firman Tuhan. Sehingga kita dapat, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Musuh-musuh adalah pencobaan, gunung-gunung pencobaan. Wow, pasti dipanah dengan firman Tuhan. Pasti akan dikalahkan. Apapun yang menjadi permasalahan kita. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ini ada yang seorang yang mengatakan, percuma mah aku neng gereja pancet tai. Lelek sampean neng gereja nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, nyanyi. Curhat sama saya juga. Lah ya apa caranya? Bagaimana caranya Tuhan akan menolong? Satu hari di gereja, berbulan-bulan ndak ke gereja. Satu minggu ke gereja, bertahun-tahun ndak ke gereja. Dapat dari mana firman Tuhan akan menolong? Bagaimana Tuhan akan menolong kalau kita tiap hari tidak mendengar, membaca firman, tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan? Bagaimana Tuhan akan menolong? Seperti halnya ini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Kalau tabung hati kita sudah penuh oleh firman Tuhan, ada pencobaan apapun, Tuhan akan ditembak sama panahnya, akan dipatahkan. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya, kita sudah menabung di dalam, kita keluarkan. Nih, panah yang ini kalau nyon sewu, kalau panah biasanya di sini di belakang, kita keluarkan, anak panah kita tarik untuk menembak musuh. Nah, ini seperti halnya itu. Kalau firman Tuhan sudah tertanam di hati kita, nyon sewu, kalau kita ada kemarahan seperti tadi, supaya tidak ada kemarahan. Bagaimana seorang ibu biasanya marah karena kelelahan. Kalau ada firman Tuhan akan teringat. Oh iya Tuhan, firman-Mu kemarin. Stop Tuhan, tidak boleh marah-marah. Nah ini pasti akan muncul. Nah, ini Arab gini gak jadi wis. Terima kasih Tuhan. Ini biasanya Yangti nih. Kalau lihat Noel ini, paringono sabar Tuhan. Lihat Noel biasanya gitu. Karena sudah super duper ini ya. Ini firman Tuhan yang di dalam ini. Kalau ada kemarahan, sudah langsung Arab keluar langsung padam. Ini
Kalau kita mau menanam firman Tuhan di dalam hati kita, nanti pada suatu saat kalau ada pencobaan kita keluarkan, kita pasti akan ya memanah daripada musuh-musuh nih, sehingga ia mendapat malu. Puji nama Tuhan, ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan juga berkat keadaan yang baik di Mazmur 128 ayat yang kedua. Baca di dulu judulnya dulu nggih. Pasal 128, Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang kedua, berkat atas rumah tangga. Nih. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berkat keadaan yang baik. Ini merupakan berkat rumah tangga sebagai orang ibu. Tadi juga engkau memakan hasil jeripayah tanganmu. Apa yang kita lakukan untuk keluarga, kita sudah memberikan yang terbaik. Rasanya ya ayam Tuhan. Keadaan kita baik. Kita sudah melakukan, pokoknya pasrah kalau Gusti, aku melakukan ini. Tuhan akan memberikan berkat-berkat keadaan yang baik. Jina Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga kita. Jina Tuhan. Berkat rumah tangga tadi. Mazmur 128 ayat 3 dan 4 dan 6. 3, 4, 6. Mazmur 128 ayat 3, 4, dan 6. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tidak hanya bapak-bapak yang akan mendapatkan berkat, tetapi kita sebagai ibu-ibu juga akan mendapat berkat kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan di sini istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ini kita para ibu-ibu ya, subur keadaan, kesehatan ini, dan juga anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Akan banyak Tuhan, banyak daripada ya buah kandungan. Kita akan mendapatkan ya yang belum mendapatkan, tidak hanya secara lahiriah. Kita akan menyensewu. Saya waktu itu merasa tidak punya anak, tidak bisa mempunyai anak karena 3 kali dipanggil Tuhan saya merasa, tapi pada saat itu Tuhan memberikan ya menyensewu. Anak-anak yang lain datang pada saya untuk membahagiakan saya. Dari yang ya keponakan saya sendiri Adi yang selalu menghibur. Pada saat itu dan Nyensewu juga Gaby yang selalu ya sampai sekarang masih dipanggil mama. Ini saya berterima kasih. Saya bersyukur saya dipanggil mama. Tidak secara mama lahir ya, secara jasmani, tapi mama sebagai rohani. Banyak yang memanggil saya mama, ya. Gak hanya secara jasmani gitu. Secara itu merupakan kebanggaan di dalam kehidupan saya. Di nama Tuhan. Dan juga sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang menopang di dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangkitkan semangat daripada bapak-bapak sehingga dapat bapak-bapak suami-suami kita nantinya akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Melihat daripada, ya kita berdapat panjang umur. Kita yang sepuh-sepuh ini melihat putu-putu, buyut
Ini pasti akan diberkati. Damai sejahtera atas Israel. Ada damai di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nih, ada kebahagiaan seumur hidup. Tadi sudah kita baca Mazmur 128 ayat yang ke-6. Inilah berkat-berkat yang kita terima saat kita menjadi yang dicintainya. Ada berkat usaha yang pasti berhasil, ada perlindungan dari Tuhan, ada kemenangan saat kita di dalam pencobaan, ada berkat keadaan yang baik, kesehatan, ada berkat rumah tangga, ada berkat kebahagiaan seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, kesimpulannya kita harus hidup menjadi yang dicintainya atau dikasihinya. Puji nama Tuhan. Sekian firman daripada Tuhan. Semoga berkat firman pada sore hari ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Untuk akhir kata, mari kita berdoa untuk menutup daripada ibadah pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat indah Tuhan. Firman-Mu menasehati kami para ibu-ibu. Bagaimana kami harus menjadi orang yang dikasihi, orang yang dicintai-Mu. Kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan menuruti pimpinan daripada Roh Kudus. Kami akan hidup dengan penuh kasih. Hidup kasih Tuhan, karena itu merupakan perintah daripada-Mu. Kami akan tetap semangat Tuhan, walaupun yang lain putus asa. Kalau kami beserta dengan-Mu, kami tetap semangat. Kami tidak akan berputus asa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat indah Tuhan. Perkenankan Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan. Untuk selepas daripada kami selesai ibadah ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam keluarga kami, kehidupan kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Kau pegang kami Tuhan. Kau pegang kami Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau-lah yang menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Kau berkati ibu-ibu yang ada di luar kota, ibu-ibu yang menyaksikan daripada ibadah pada sore malam hari ini. Kau berkati dengan berkat firman-Mu Tuhan. Dan juga para ibu-ibu yang berada di gereja yang sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah berkat firman-Mu dibawa di dalam rumah untuk dibagikan di dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga tersalurkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan puji nama Tuhan. Lindungi kami, sertai kami hingga sampai di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, kami haturkan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Besar kasih Yesus, rela mati buatku, darahnya
Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku, betapa agung kasih Yesus mempelai priaku. Ajaib, ajaib, darah Yesus menjadi sumber pertolongan. Ajaib, ajaib, darah Yesus. Sekarang ku mendapat mukjizat. Besar kasih Yesus, rela mati buatku. Darahnya suci tak bercela, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku, betapa agung kasih Yesus mempelai priaku. Ajaib, ajaib, darah Yesus menjadi